Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aswar Hidayat dengan NIM 60111952 dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, jurusan Teknik Arsitektur, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, materi kali ini saya akan membawakan tentang proses masuknya dan berkembangnya Islam di masa kerajaan Goa Makassar tahun 1078 sampai dengan 1667 Masehi. 22 September 1602, Imanggara Daeng Marabia itu mengana Rigo Akana mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian mengubah namanya menjadi Sultan Alauddin. Perubahan ini turut berdampak pada perluasan wilayah agar sejumlah kerajaan tetangga mau menerima Islam. Kendati demikian, mereka masih melakukan hubungan dengan kerajaan Portugis sebagai kekuatan dagang dan maritim Eropa waktu itu. Kebijakan ini dilanjutkan oleh sang anak, yaitu Muhammad Said. Sayangnya, masuknya Serikat Dagang VOC membawa serta taktik monopoli pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin berimbas pada Perang Makassar. Namun jika dirunut lebih jauh, pemukiman muslim yang ditinggali oleh para saudagar dari tanah Champa, Patani hingga Minangkabau sudah berdiri di wilayah Goa sejak masa pemerintahan Raja ke-10, yakni Imaranggau Daeng Bonto Karaeng Langkiu Tony Palangga Ulaeng. Kemudian, masuknya Islam ke Sulawesi Selatan termasuk kerajaan Goa contohnya bisa dikatakan terlambat dibandingkan dengan wilayah Sumatera dan Jawa. Jika di kedua wilayah tersebut Islam telah berkembang pesat sejak abad ke-10, pengaruh Islam di Sulawesi baru muncul ketika abad ke-16. Penyebabnya adalah kegiatan dagang di sana baru ramai akhir abad ke-16 hingga permulaan abad ke-17. Kemudian keberadaan pemukiman Muslim pertama di Makassar diketahui pada masa pemerintahan Raja Goa ke-10, Tani Palangga. Kemudian penduduk Muslim pertama di Sulawesi Selatan itu mayoritas berasal dari Champa, Patani, Johor, dan Minangkabau. Mereka adalah para pedagang yang melakukan aktivitas dagang di Pelabuhan Makassar, yang ketika kala itu dikenal sebagai tempat singgah para pelaut yang ingin melabuhkan kapalnya ke Maluku ataupun ke Sumatera. Itu adalah kedatangan pertamanya. Kemudian, perjuangan kerajaan Goa Tallo dalam penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Kini adalah perjuangannya. Menurut Profesor Dr. Ahmad M. Salinan dalam limitasinya, kerajaan Goa abad sampai abad Sultan Alauddin I, Raja Goa ke-14, kemudian mengeluarkan dekret pada 9 November 1607 di hadapan jamaah salat Jumat kala itu, bahwa kerajaan Goa sebagai kerajaan Islam dan pusat Islamisasi di Sulawesi Selatan, Islam menjadi agama kerajaan dan agama masyarakat. Untuk merealisasikan dekret itu, Sultan Alauddin mengirim utusan ke kerajaan-kerajaan tetangga dengan membawa hadiah untuk para raja. Kerajaan-kerajaan yang menyambut baik antara lain Sawito, Balanipa, Mandar, Bantaeng, dan Selayar. Selain dengan jalan damai, menurut Profesor Ahmad Sewang, penyebaran Islam juga dilakukan dengan peperangan tiga kerajaan Bugis, Bone, Wajo, dan Sopeng yang tergabung dalam Tulapeco. Tiga kerajaan besar menolak seruan agar memeluk Islam, maka pecahlah perang antara kerajaan Makassar yang terdiri dari kerajaan Goa Tallo melawan kerajaan Bugis yang terdiri dari kerajaan Bone, Sopeng, dan Wajo. Selanjutnya, menurut Lentera Bugis, perang itu tersebut musuh saling para pengislam. Serangan pertama Goa Tallo dilancarkan ke Sopeng melalui Sawito pada tahun 1608. Akan tetapi serangan tersebut berhasil dipatahkan dikarenakan kerajaan Sopeng dibantu oleh sekutunya, yaitu kerajaan Wajo dan kerajaan Bone. Selanjutnya Raja Goa Tallo melancarkan kembali serangannya
Kulu sebagai kerajaan Islam pertama di Sulawesi Selatan ikut membantu Goa Tanlo. Tiga datuk di kalangan penguasa Goa. Berikut adalah tiga datuk di dalam lingkup penguasaan Goa. Dalam penguasa Goa. Pertama, Datuk Ribandang. Kedua, Datuk Patimang Keting. Ketiga dan yang terakhir, Datuk Ritiro. Begitu tiba di Makassar ketika tidak langsung menjalankan misi agamanya, mereka lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang Melayu dan pedagang muslim yang sudah lebih dahulu tinggal di Sulawesi Selatan. Sultan Muhammad lalu menyarankan agar Datuk Talu pergi menemui Raja Goa. Wilayah Goa menurut Sultan Muhammad memiliki kekuatan militer dan politik yang kuat di kawasan Sulawesi Selatan. Jika Islam berhasil berkembang di sana, persebaran yang diyakini akan semakin besar dan cepat. Usaha para mubalik itu pun membuahkan hasil. Beberapa bulan setelah melakukan pendekatan, Goa dan Teluk bersedia memeluk agama Islam. Kerajaan Goa dikenal sebagai salah satu kerajaan pertama yang menerima Islam sebagai agama resmi, sekaligus menjadi pusat Islamisasi di Sulawesi Selatan. Berikut adalah peninggalan Islam hingga saat ini, yakni Masjid Tua Hilal Katangka yang tepatnya berada di Goa. Masjid Tua Hilal Katangka adalah nama resmi yang tercantum di plang halaman masjid yang berlokasi di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sumbawa, Goa. Itu. Namun masyarakat luas lebih mengenal sebagai tersebut dengan nama singkatannya adalah Masjid Katangka. Di balik penampilan yang bersahaja, masjid tua itu telah menjadi saksi perjalanan Islam di tanah Sulawesi Selatan selama lebih dari 4 abad. Perlu diketahui bahwa katangka adalah jenis pohon yang dahulu kala banyak tumbuh di lingkaran sekitaran masjid tersebut. Kayu katangka yang menjadi bahan perbuatan masjid yang berdiri sejak tahun 1603 tersebut, namun pohon endemis yang kayunya dianggap sebagai kayu kehormatan oleh orang Makassar ini kini sudah sangat langka. Masjid Katangka dibangun pada masa pemerintahan Goa yang ke-14 atau kemudian bergelar Sultan Alauddin. Sultan Alauddin adalah Raja Goa yang pertama yang memeluk Islam dan menunggu penjabaran ke seluruh Sulawesi Selatan. Baik, itulah tadi materi yang saya sajikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.